Tetangga saya kok kena COVID ya, Ya. satu keluarga. Jadi sekarang ada lagi namanya COVID itu ya. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita mencoba review perkuliahan kita. Nanti bisa juga tanya jawab lah gitu ya terkait masalah-masalah yang kaitan dengan perkuliahan. Tapi saya juga ingin menyampaikan masalah apa namanya calon pembimbing ya, calon pembimbing yang mungkin Bapak Ibu bisa ambil dari jurusan lain ya. Ini kan masih ada waktu sampai tanggal 10 ya. Jadi bisa saja nanti disusulkan seperti itu. Oke, langsung saya tulis aja ya, mohon maaf saya belum merumuskannya, tapi insya Allah kita bisa coba sampaikan ya. Oh, boleh saya dijadikan host supaya bisa presentasi? Ya, sebentar Pak. Iya, silakan. Ya, sudah Pak. Oke, makasih. Jadi kita mencoba melihat beberapa dosen dari luar yang aktif memang, yang selalu ingin untuk membimbing mahasiswa kita. Ya. Pertama itu Prof. Utami Widiawati, kemudian Prof. Yudi ya bahasa Inggris ini, Yudi Eko Cahyono, juga ini bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu sebenarnya ada yang lain juga ya. Nunung, misalnya Nunung Suryati itu yang tapi belum profesor. Kemarin juga membimbing dan menguji teman kita di angkatan 2019 ya, alhamdulillah lulus gitu. Kemudian dari fakultas lain itu lebih sering adalah Prof. Paras ya, Prof. Paras ini di teknik ya, teknik mesin. Kemudian Prof. Purnomo, saya singkat dulu aja ya, sama ini teknik mesin. Kemudian Prof. Saat sama ini juga teknik elektro ya, teknik elektro. Kemudian dari fakultas lain mungkin dari teknik itu 3 itu, walaupun mesinnya kalau yang lain juga bisa ya. Gimana? Yang IPA bentar ya, saya akan sampaikan. Yang IPA itu Prof. Arif ya. Prof. Arif sekarang itu ketua TPAK UM. Ini fisika. MIPA fisika. Kemudian Prof. Lia Yuliati, ini fisika juga. Kemudian dari teknik itu banyak ya. Yang dari fisika saya kira itu aja dulu. Kemudian dari biologi itu Prof. Siti Jubaidah. Ini level nasional ya. Ini biologi. Kemudian matematik. Biologi itu ada Jubaidah. Dari biologi itu Pak Hadi, tapi Pak Hadi itu dekan ya, saya kira mungkin tidak usah. Matematik ya, Prof. Polis Sadia, matematik. Kemudian Prof. Ahmad Asari ya, Prof. Asyari. Ini juga lulusan TEP ya, Pak Asari ini. Ini adalah matematik.
Lulusan alumni aja ya. Alumni juga. S3 TEP. Oke, kemudian dari mana Bu? Latar belakang kedokteran mungkin Pak. Kan ada Fikes ya Pak ya? Iya. Medis. Kalau medis dari FIK ya, FIK. Iya, FIK. Tapi kalau medis secara spesifik siapa ya? Belum ada, kita belum. Tapi kalau mau dicarikan boleh Bu. Cuman yang bergelar profesor kayaknya belum ada. Kalau mau Pak Yunus ya Yunus, Dr. Yunus. Boleh nanti kalau mau. Dr. Yunus. Sekarang itu beliau ini FIK ya. Beliau ini dekan. Oh ya, dekan VIP sekarang. Bukan wakil dekan. Wakil. Oh iya, Pak Ano ya, Pak Effendi ya, Pak. Iya, Prof. Effendi kan MKes. Iya betul. Dekan. Prof Effendi ya. Atau sebentar, ini dulu. Prof Winarno bisa. ME. Tapi bukan dari kedokteran, cuman pernah membimbing tentang masalah kesehatan. Di FIK juga. Kemudian Prof Effendi, ya, Prof Effendi. Nah, ini Prof Effendi ini Belanda ya. Prof Effendi, Muhammad Effendi. Ini PLB, ada IT ada. PLB, MKes ya. MKes. Kesehatan. Terus IT, Pak Aji. Ini sebentar lagi Profesor Pak Aji. Saya tulis dokter aja dulu. PhD ya. Aji Wibowo. Aji PhD. Itu teknik elektro IT ya. Atau teknik elektro. Kemudian ya saya kira itu. Yang ekonomi juga ada banyak Pak. Pak Edi ya. Bapak, kalau PGSD kira-kira siapa nggih Pak? PGSD Pak Jainuddin, Prof. Jainuddin. Bentar. Jainuddin, sorry. Kemudian Prof. Sadun, PGSD. Sadun Akbar. Ini juga sama. Ini PGSD. PAUD juga, PAUD kalau mau tentang kepaudan. Ini juga sama PGSD, PAUD. Bapak, mohon maaf jika untuk prodi PPKN. PPKN ada? Pak Rektor dulu sering bimbing kita. Tapi kalau mau Ketua Senat, Prof. Apa? Senat kita itu, aduh. Oh Eri, Senat itu siapa? Prof. Suko. Suko, Suko. Wiono. Iya, mau beliau sangat mau kalau bimbing. Beliau itu dari hukum itu Bapak. Ya betul, pendidikan hukum. Nggih, itu dan sedangkan kalau saya nanti fokusnya di pembelajaran PPKN. PPKN-nya berarti Ibu Bu Awaliyah. Oh, Bu Siti Awaliyah nggak apa-apa ya Bapak ya? Nggak apa-apa, Siti Awaliyah. Saya senang. Beliau rajin. Siti Awaliyah. Awaliyah. Kemarin hubungi saya juga, suruh membimbing mahasiswa S2. Siap. Jadi Bu Awali, Pak dokter ini, nanti saya kasih tahu tadi ya. Ada 2 itu ya. Ini. Kalau Bu Sri Untari itu Bapak. Tapi, itu maksud saya itu Sri Untari sekarang. Tapi kesannya kalau Bu Sri Untari itu kok lebih fokus ke ilmu pemerintahan ya, Bapak ini. Pemerintah. Tapi beliau pokoknya PPKN juga bisa. Oh, juga bersedia Bapak ini? Bisa. Di Poltekkes ngajar PPKN, beliau. Gitu ya? Oh. Iya, dosen tidak tetap, Pak Dedi. Gimana? Dosen tidak tetap kami beliau. Oh gitu? Oh, Masya Allah. Siap. Ngajar apa di sana, Bu? KN, Pak. KN ya. Oh, PPKN wajib ya. Tapi lebih banyak asisten beliau yang mengajar.
Oh, gitu ya. Oke. Bu Sri Untari, Bu Awalia, Prof. Suko, kemudian ada kok nanti saya carikan namanya. Ada yang laki-laki, cuman belum yang ada profesor kecuali Pak Sukoyo dan Pak Haryono, tapi Pak Haryono Pak Rektor ya. Nggak usah. Yang lain apa? Coba nanti saya lihat. Ekonomi, ada yang perlu di ekonomi? Ada yang perlu. Pertanian, berarti dari biologi aja, Pak. Prof ini, di sini saya masukkan Pak Futur Rahman mungkin ya. Futur Rahman dia tentang pelatihannya. Ya tap aja kalau pelatihan diklat. Dari diklat dari tap aja, tap semua. Kita jago-jago pengumuman program pelatihan. Saya malah kemarin jadi di webinar di Pusat Perpustakaan Nasional itu tentang evaluasi program pelatihan. Ya mintanya malah dari kita. Monggo kalau mau. Ini yang kalau mau yang ini MIPA sama satu lagi ya. Prof. Fatur Rahman. Ini juga biologi. Tapi murni ini. Biologi. Kalau di MIPA itu kebanyakannya murni. Apa lagi? Oh, ada yang MKes itu satu lagi Pak Dekan FT Pak Maji, Pak Maji. Ya, K3. Mana tadi? Oh ini. Prof Maji. Ini khusus tentang masalah K3. Oke. Ada yang perlu dari yang lain? Mungkin silakan masing-masing aja kalau memang merasa perlu dari dosen di luar tab, tapi masih dosen di UM, silakan sampaikan aja. Sesuai dengan keperluan. Ada? Yang pesan khusus? Oke, gimana? Yang lain? Apa ada yang khusus? Pesanan khusus? Nanti kita coba komunikasikan. Sebenarnya banyak yang hampir tiap fakultas kita punya ya. Ekonomi juga punya, kemudian olahraga juga punya. Yang paling banyak sebenarnya kita anunya dengan teknik ya. Teknik, MIPA itu biasanya paling banyak ya. Dan sebenarnya yang bergelar doktor juga pernah dilibatkan juga banyak. Yang baru ini seperti Pak Haji, beliau mau sekarang udah ngebimbing satu orang, Pak Roni, maksudnya tentang itu OJS ya. Bahkan beliau ada di keahlian di bidang jurnal. Ya. Jadi ada mahasiswa kita yang namanya Pak Roni itu mengembangkan pembelajaran berbasis OJS. Nah ini kan aneh gitu ya, tapi bisa diterima ya waktu itu diuji sama Pak Hendi. Hanya beberapa catatan. Monggo kalau memang mau seperti itu. Di sini ada yang jurnalistik atau dari tentang penjurnalan nggak ada ya? Nggak ada mahasiswa kita? Nggak ada ya. Oke. Kalau tidak ada ya, kalau mau saya arahkan ke Pak Haji. Oke, ada lagi kira-kira yang perlu saya tambahkan?
Jadi izin bertanya, misalkan kita memilih kopromotornya dan promotornya itu dari tab semua, apakah diperbolehkan? Nggak apa-apa, malah bagus. Kemudian kalau misalkan kita memilih kopromotor dari prodi lain, berarti kita sendiri yang konfirmasi dengan beliau atau seperti apa Pak prosedurnya? Biasanya saya hubungi dulu, kemudian nanti Mbaknya kalau misalnya beliau bersedia baru dihubungi. Oke, baik. Terima kasih. Asal yang ada di daftar ini. Kalau di luar itu mungkin Mbaknya dulu ke sana, terus sampaikan ke saya. Lebih bagus begitu. Karena memang harus ada kesediaan. Kesediaan karena lintas prodi. Sama kita juga sebenarnya Pak Punaji, Pak Tegeng, saya itu membimbing di luar fakultas juga. Yang utama adalah pendidikan dasar. Pendidikan dasar di Pasca itu, semua kita membimbing di sana. Pak Henry juga. Baik S2 maupun S3. Nah, jadi tidak masalah. Hanya tadi kalau lintas fakultas itu harus minta izin dulu. Kesediaannya boleh tidak. Nah kemarin itu kan ada Pak Sultan kan pensiun. Ya, nah itu baru diganti kan. Kita silakan cari siapa yang sesuai. Bilang ke saya, nanti saya akan hubungi kesediaannya seperti apa. Alhamdulillah bisa. Waktu itu memilih Pak Yudi, bahasa Inggris karena bahasa Inggris. Saya kira tidak masalah. Ya. Nah sekarang insya Allah yang pensiun itu masih lama ya. Untuk angkatan ini berarti belum ada yang pensiun ya Pak Yeri ya. Oh Sultani kan, oh iya, tapi beliau nggak bimbing di tiga. Karena sejak 2-3 tahun itu beliau kurang berkenan. Hanya sebelumnya ada banyak. Hanya menguji saja. Oke. Wah, masih muda itu, lebih muda dari saya kalau nggak salah. Ya, masih bisa. Oh, itu silakan Pak War. Bagus beliau. Cuman sibuk ya. Beliau kan sekarang staf ahli. Oh, gitu. Yo, susah. Ya. Mohon maaf, sejak setahun yang lalu itu kami tidak istilahnya mohon maaf memberdayakan dosen untuk mengajar selain Pak Purnomo. Karena di kelas hanya 2 kali masuk. Kasihan kan mahasiswanya, mahasiswa kita. Karena kesibukannya yang bersangkutan. Jadi pada akhirnya saya minta Pak Waras sudah fokus aja Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Pada akhirnya diganti. Pak Waras itu super sibuk ya. Kalau nggak salah di sini 2 hari, di sana 3 hari di Jakarta. Jadi staf ahli kan begitu. Oke, baik. Ada yang perlu ditanyakan atau perlu dicarikan? Monggo pesan aja ke Pak Dedi ya. Kalau nanti cocok gitu, silahkan. Nah ini alternatif yang mungkin bisa nanti baru saya kasihkan nomor teleponnya ya. Insya Allah semuanya ada nomor teleponnya. Yang dari Poltekkes kira-kira alternatifnya siapa? Bu Ika. Kalau kami sih dari Pak Dedi saja Pak. Karena penelitian kami sepertinya juga mengarah ke teknologi pembelajaran. Kalau memang kalau ke tab kita aja Pak ya. Nanti kalau ujian baru mungkin bidang studi boleh ya. Iya Pak, matur nuwun. Biasanya kalau dari Poltekkes ya Bu Ati atau Bu Ati. Ibu siapa yang teman kemarin itu Bu Farida Alis. Faris. Kakak senior. Jadi kita bikin gampang aja. Iya Pak, matur nuwun. Iya, yang lain sudah tidak ada? Baik. Kalau gitu ini kita anggap selesai dulu ya, kemudian nanti kita coba. Ada? Saya Pak Dedi. Silakan. Mohon izin, itu saya melihat bahwa ada Prof. Saya kan dari pendidikan bahasa Inggris, berarti saya pembimbingnya juga bisa mengambil dari bahasa Inggris berarti Bapak ya. Tidak semuanya dari tab, tapi bisa ambil atau Prof. Yudi itu. Boleh. Jadi memang kalau bahasa Inggris disarankan salah satu dari bahasa Inggris. Ya. Jadi monggo, biasanya ada 3 ini ya. Bu Tami, Pak Yudi, sama Bu Nunung. Tapi kalau yang lain siapa ya yang biasanya? Tapi biasanya 2. Prof Utami, Prof karena dosen saya di S2 dulu. Oh iya, ya sudah itu aja.
Kalau gitu bukan saya yang duluan, Ibu, Bapak yang hubungi dulu ya, Bu Tami. Bu, minta izin mau jadi pembimbing 2 atau pembimbing 3 gitu ya. Nah, boleh nanti. Kemudian nanti saya hubungi di SKK. Silakan. Oke. Mungkin hubungnya lebih baik bertemu atau via WA langsung saja. Langsung ketemu aja. Biasanya beliau minta juga gambaran kira-kira draft untuk proposal desainnya seperti apa gitu biasanya ditanya. Jadi siapkan aja. Persiapan hukumnya berarti sudah siap dengan draft disertasi seperti itu. Memang cuma 1 lembar gitu. Ini gitu. Misalnya alternatif judul gitu nggak apa-apa. Nggak harus dari proposal utuh. Nggak apa-apa. Okay. Kalau misalnya nanti diarahkan beliau, mungkin cocok Pak Yudi atau saya, terserah itu beliau yang nanti memutuskan. Tapi semua bahasa Inggris kayaknya bisa. Beliau. Tentang apapun ya. Tentang apa Pak Bapak anunya? Tema penelitiannya? Yang sudah saya sampaikan kemarin sih Pak, yang di mata kuliah panjenengan. Di situ ada macam reading comprehension yang menggunakan microset yang di dalamnya ada beberapa. Oke. Ya kira bisa, Bu Tami bisa, Pak Yudi bisa ya. Dan beliau senang ya belajar juga ya. Katanya gitu ya. Oke, Bu Tami itu paling sering paling lama di kita. Pak Yudi itu mungkin ya sebelum saya juga waktu Pak Sinten, Pak Punaji jadi Koprodi dia sudah dilibat. Monggo Pak dihubungi langsung ya. Bapak oret-oretan lah kira-kira. Kalau nanti ditanya nanti apa anunya gitu ya. Tema penelitiannya gitu. Silakan. Mungkin alternatif judul gitu kan boleh. Sampaikan. Itu Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ibu. Bu Ipon itu baru ya, dosen baru. Ya, IT bagus. Boleh. Tapi kalau mau saya hubungi nanti boleh. Tapi biasanya saya kalau yang baru itu menghubungi dulu dekannya. Sudah dianggap layak enggak gitu untuk lintas prodi. IT betul. Saya kan juga sering menguji di S2, Bu. Kebanyakan bimbingnya beliau, kebanyakannya media IT. Dan yang media selalu beliau yang uji. Before, yang bahasa Inggris. Tapi nanti saya coba tanya Bu Utami dulu. Sekarang Pak Dekannya bukan Bu Utami. Pak Sahri. Iya nanti. Atau nanti ke kajurnya aja. Soalnya takut kalau yang muda nanti, gitulah. Takutnya enggak. Ya, bagus. Tertata gitu. Cuman masalah kepangkatan kan belum tentu, Bu. Kan minimal 4A kalau bisa. Walaupun Pak Henry sama Bu Ulfa sebenarnya tapi karena tidak ada kepakarannya. Insya Allah Bu, coba aja kalau mau ngobrol-ngobrol dulu boleh. Tapi cuma nanti kan harus pimpinannya tahu. Oh ini boleh. Ya, kebijakan untuk melintas prodi itu seperti itu atau lintas fakultas itu kadang-kadang ribetnya di situ. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada kita lanjutkan yang lain. Kita hanya bincang-bincang saja terkait masalah tugas atau hal-hal apapun yang mungkin bisa lebih dimantapkan ya. Misalnya tentang masalah tema-tema Bapak Ibu yang sudah dibuat, kemudian nanti kira-kira apakah itu menjadi judul penelitian atau tidak ya. Ada yang kemarin itu sudah mendekati, sudah betul-betul mencerminkan penelitian TEP gitu ya. Ada yang masih belum, atau masih ragu-ragu. Nah itu tidak masalah ya. Jadi Bapak Ibu, saya ingin mengatakan bahwa semester depan itu mata kuliah pengembangan proposal sudah ada ya semester depan. Jadi sehingga ini bisa dibawa gitu ya. Nah cuman ada saran sebenarnya pengembangan proposal itu di semester 3. Kalau semester 3 kayaknya kok kelamaan karena di semester 3 itu Bapak Ibu harus ujian kualifikasi lisan. Jadi menampilkan proposal. Maka kami di dalam kurikulum itu diatur bahwa semester 1 itu teori gitu kan dan juga diarahkan untuk draft proposal, kemudian di semester 2 itu tetap ada teori, kemudian juga di situ ada pengembangan proposal. Nah, semester 3 itu ada ujian kualifikasi lisan. Itu wajib. Yang kualifikasi tulisnya yang tidak wajib, sekarang dihapus. Jadi Bapak Ibu lumayan lah ya ada satu beban yang hilang itu. Karena di kurikulum yang baru ini ujian tulis itu tidak ada. Kalau dulu ada. Nah, jadi itu kira-kira ya tahapan itu ya.
Sehingga Bapak Ibu sekarang ini draft-draft yang sudah dibuat itu nanti di semester depan itu dimantapkan oleh Pak Punaji dengan Bu Ulfah 2. Ya, tapi kalau nanti Prof. Degeng mau juga nanti boleh dimasukkan. Tapi beliau biasanya tidak, biasanya Pak Punaji dengan Pak Ulfah. Nah, di situ ada perubahan-perubahan, silahkanlah ikuti aja ya. Tapi apa yang Bapak Ibu sudah ada di dalam kelas ini atau di kelas lain gitu kan, di kelasnya Pak Henry atau di kelasnya Pak Punaji sendiri, itu silakan dibawa ya untuk bisa mengembangkan proposal gitu ya. Jadi artinya Bapak Ibu sudah sejak awal itu dikondisikan untuk riset gitu ya, riset dengan tema-tema yang sudah dipilih. Itu Pak. Nah, sehingga nanti semester berikutnya setelah ujian kualifikasi itu kalau bisa pengumpulan data, karena di semester 4 kosong kan. Nah, di situ. Nah, ketemu lagi di semester 5. Itu adalah mata kuliah seminar hasil dan publikasi. Ya. Kenapa itu jadi semester 5 ada mata kuliah satu-satunya, tapi berbentuk seminar hasil dan publikasi. Jadi kami memaksa Bapak Ibu kalau bisa semester 5 lulus atau semester 6 lah baru ujian gitu. Amin. Ya, gitu ya Bu Ibu ya. Jadi semangatnya begitu. Jadi kami mencoba menata itu. Kenapa itu semester 5 ada mata kuliah? Karena biasanya itu tadi kalau semester 3 kosong pada hilang semua, pada pulang gitu kan. Nah, sehingga ada mata kuliah yang nanti Bapak Ibu kampus lagi. Tapi tadi kalau bisa di semester 4 itu sudah pengumpulan data gitu ya. Kemudian nanti baru diseminarkan. Apapun ya. Apapun nanti hasilnya untuk data, analis data itu, pengumpulan seminar hasil itu apa? Apakah baru pre atau pra penelitian boleh? Karena pra penelitian aja nanti publikasinya boleh dibuat, boleh. Yang penting ada persyaratan. Pertama, kalau bisa menggunakan email student UMAC ID ya, kan afiliasinya itu, dan semua dosen ada di situ pembimbing. Sehingga SK itu makanya semester 2 itu sudah kami buat supaya begitu ada mata kuliah pengembangan proposal, nah Bapak Ibu 2 gitu kan, satunya ke mata kuliah, satunya ke pembimbing langsung. Jadi berbarengan. Ya, itu mudah-mudahan bisa memberi dampak gitu, percepatan. Jadi semangatnya sekarang di UM semua ya, bidang studi, prodi terutama S2, S3 itu kalau bisa mempercepat kelulusan. Gitu ya. Mempercepat kelulusan S2 itu boleh 1,5 tahun, 3 semester. Kemudian kalau S3 boleh 5 semester. Gitu. Kalau 2 semester boleh juga sih. Ini ada calon. Saya enggak tahu. Saya push ini 1 orang dari UB. Bagus Pak Fajar. Itu kalau bisa 2 tahun tuh lulus. Pak Fajar ya tahu. Nah, itu. Beliau sudah siap. Bahkan publikasinya sudah 3 dia masukkan kemana-mana. Baru di pra penelitian saja kan dengan Bu Ulfah. Boleh. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan ada yang lolos gitu ya. Walaupun nanti ada mata kuliah semester 5 itu kebijakan kami aja di prodi. Ya, mengganti itu sehingga di dikti tidak bermasalah. Mudah-mudahan di kelas ini ada yang 2 semester 2 tahun boleh. Insya Allah Pak. Ya. Gimana Bu? Insya Allah. Ya. Di Poltekkes ayo. Ya, mudah-mudahan ada ya. Jadi kami dengan kurikulum boleh ya Pak, bermimpi boleh ya? Boleh Bu. Ya, jadi kenapa itu diatur seperti itu? Karena memang pengalaman Bapak Ibu ya. Jadi pengalaman kita mahasiswa itu kadang-kadang kalau begitu sudah selesai teori hilang gitu. Apakah ke tempat asalnya atau di sini tapi tidak mau ketemu sama pembimbing. Itu sehingga dipaksa nanti semester 5 itu mata kuliah seminar hasil dan publikasi itu 2, ya sekarang 2 kan, 2 promotor itu hadir. Maka nanti dibagi siapa yang promotor. Sekarang kan baru 2 sekarang kan, jadi harus salah satu memilih. Kalau dua-duanya juga nggak apa-apa, tapi kasihan nanti. Kalau bisa salah satu ya, boleh Pak Punaji atau Pak Degeng atau dua-duanya juga boleh. Cuma nanti yaitu menumpuk gitu ya. Gitu ya. Jadi tolong betul-betul didasari profesionalisme ya, keilmuannya Pak Degeng atau Pak Degeng. Nah, itu saya serahkan kepada Bapak Ibu untuk menilai. Tidak ada perbedaan apapun ya.
Dua-duanya ahli statistik, ahli metode penelitian, ahli tab dua-duanya. Gitu, yang tidak usah disangsikan. Gitu. Baik, saya kira itu. Nah, jadi kaitannya dengan masalah. Nah, apa yang sudah kita kembangkan di mata kuliah ini, itu bisa memberikan semacam ide ya. Monggo itu disampaikan nanti dalam mata kuliah berikutnya dan dimantapkan seperti itu. Ya, walaupun memang belum sempurna ya. Ada yang sudah ada variabelnya mungkin, tapi variabel itu belum ya, tidak masalah ya nanti di sana. Jadi memang diharapkan di mata kuliah pengembangan proposal itu nanti jadi ya, betul-betul jadi sehingga semester 3-nya langsung diuji, uji kualifikasi. Itu ada kepanitiaannya nanti. Nah, ini yang akan ujian bulan Maret ini adalah 2001. Ya, Pak Fajar itu. Ya, Pak Fajar itu baru ujian tapi beliau hampir selesai disertasinya. Bagus. Ya, oke. Mudah-mudahan dari UB bisa terus bisa ada temannya ya. Oke. Ya, itu dulu. Ada pertanyaan mungkin, ada hal kait masalah perkuliahan dan juga apa ya, luaran penelitian mata kuliah ini. Pengumpulan tugas kapan Pak? Pak Yeri? Pengumpulan tugas minggu depan tadi. Iya kan? Iya, minggu depan berarti kan? Oke. Tolong nanti berupa apa Pak? Berupa hard software atau hard? Apa dimasukkan ke aja Google Drive aja gitu ya? Pak. Aha. Oke. Pak bisa minta kelonggaran 1 minggu lagi. Iya, memang kami kasih 1 minggu lagi Bapak, Bu. Minggu depan. Minggu depannya lagi maksudnya Pak? Oh, minggu depan lagi. Hanya nilai ya, itu maksimal tanggal berapa? 25 kalau nggak salah. Nah, takutnya terlambat. Ayo, gimana Bu? Mau mau gambling? Soalnya nilai itu tidak bisa ditoleransi. Tanggal sekian harus selesai, harus masuk, ya harus masuk gitu. Nilainya ya, nilai isi kejar. Sehingga nanti takutnya nilainya kosong, nanti dikasih berapa Pak? B plus ya? Enggak. Atau A? Enggak, kalau lebih melebihi waktu pengumpulan. Ya itu. Bebas ya. Oh. A bukan. B plus tuh. Kan rugi. A. Mudah-mudahan semuanya A ya. Oh, amin. Oke. Amin. A plus. Amin. Oh ya sudah. Sudah saya bilang A tapi bawahnya amin kata gitu. Nanti kumpulkan 2 minggu lagi boleh. Ya itu, takutnya pas 2 minggu lagi. Kumpulkan tugas 2 minggu lagi. Tapi nilai kan di UM itu ketat ya. Jadi nilai harus strict tanggal sekian. Nah itu kalau enggak diratakan nanti. Tidak ada yang kosong nilainya. B plus semua. Gitu ya. Jadi gitu Bu ya. Jadi kalau maaf. Gimana Bu tapi? Ya Pak, ikuti aja. Ya, saya juga maunya sih tahun depan gitu ya. Ya saya paham ini ke kuliahnya semuanya ada tugas ya, pasti itu. Ya. Ya. Tapi mudah-mudahan bisa selesai semua ya tugasnya. Jadi nggak usah perfect gitu ya, yang penting jadi selesai, kumpulkan dulu. Nanti kalau ada revisi boleh, gitu, kalau mau. Jadi masukkan aja sesuai dengan tenggat waktu, kemudian nanti kalau ada tambahan atau perbaikan boleh disampaikan. Saya kira itu. Sepanjang itu masih ada dalam waktu untuk pengurusan nilainya. Oke. Ada lagi kira-kira? Ya. Boleh. Ya sebenarnya kita itu ada ide ya, kan kita dua ABK ya.
facilitating learning, ya. Kemudian ada performance ya, human performance. 2, tapi ada ide kurikulum malah menjadi bidang kajian. 3 jadinya. Sehingga kalau ibu kurikulum itu cocok sekali. Dan dari dulu memang boleh. Jadi apakah nanti dalam bentuk, kita ada 2 kalau salah. Satunya Tenia. Tenia juga tentang kurikulum di Atambrau, Papua. Dan sudah disetujui sama Pak Punaji. Jadi menurut saya tidak masalah. Apalagi ibu di Poltek ya, yang sekarang, di Politeknik, Poltekad ya, Angkatan Darat ya. Itu saya kira sangat perlu itu. Sehingga menurut saya tidak ada masalah. Ya. Jadi boleh. Cuma nanti perkembangan berikutnya, kurikulum mau diarahkan kemana nanti dengan pembimbing. Ya. Tapi nanti itu bawa aja pada saat mata kuliah pengembangan proposal ya. Sampaikan aja. Nah, apapun perubahan-perubahan itu nanti ikuti Pak Punaji, nanti diarahkan ke pembimbing. Kan gitu. Nah, jadi dua hal, kuliah ikut, pembimbing juga ikut. Sehingga semester depan itu lebih fokus ya ke pembimbingan proposal disertasi. Gitu. Itu ya kita rancang seperti itu supaya semester 3 itu sudah fix. Nah, sudah tinggal pengembangan instrumen atau apa kan bisa langsung uji coba atau pengumpulan data preliminary atau pra penelitian dulu atau langsung penelitian apa. Sehingga semester 4 yang kosong itu sudah uji coba misalnya, udah selesai. Semester 5 bisa ujinya. Maunya gitu ya. Baik. Itu skenario kita gitu. Ya. Jadi dan alhamdulillah prodi lain meniru. Jadi semester 5 itu sekarang banyak yang muncul mata kuliah. Asalnya enggak ada. Ya, karena mereka juga punya kekhawatiran. Ya. Mahasiswa itu hilang di semester 4-5. Iya, karena pulang. Karena ataupun ada di sini nggak mau ketemu sama pembimbing. Jadi, ya, silakan Bu. Made. Amin. Ya. Ujian apa? Oh iya, oke. Mau ya kerjaan berbuka ya. Kalau ujian terbuka siap ininya. Gimana Bu? Ya, oke. Baik, kalau gitu tip ini 1 kali saya sampaikan ya. Tidak usah diulangi lagi. Jadi begini, jadi sesuai dengan apa yang ditertera dalam kurikulum ya, yang kurikulum yang sudah kami bagikan, bahwa mulai 2000, kemudian diselaraskan 2002, itu kurikulum kita memungkinkan untuk mahasiswa itu cepat lulus. Ya. Nah, tadi bisa 2,5 tahun, jadi 5 semester. Itu dengan cara apa tadi? Struktur kurikulumnya dibagi seperti itu. Bahwa semester 1, semester 2, semester 3 itu teori. Itu yang penting. Jadi teori itu, mata kuliah itu sangat penting untuk membangun landasan kokoh tentang TEP-nya. Ya. Tapi di samping teori, ternyata dibarengkan juga masalah proposal. Kan? Sehingga sejak mata kuliah awal di semester 1 ini, teori-teorinya itu diarahkan semuanya ke sana. Betul tidak? Pak Hendy juga kan gitu ya. Saya, Pak Bulfa, ya, apapun aja apalagi. Pak Degeng apalagi. Semuanya ke riset. Jadi memang intinya untuk S3 itu riset, itu aja. Sehingga Bapak Ibu harus betul-betul memutuskan tema penelitian apa yang paling cocok yang bisa saya nanti jadikan disertasi. Itu yang penting. Sehingga, nah itu diperkuat oleh teori-teori tadi. Bisa dipahami ya? Mata kuliah kita, mata kuliahnya Pak Hendy, Pak Bulfa, itu dikuatkan semua. Jadi jangan sampai hanya melihat satu mata kuliah saja. Semuanya itu menjadi satu kesatuan. Gitu ya. Itu Bu. Nah saran saya supaya itu ajak ikuti struktur kurikulum yang ada. Tadi kuliah semester 1, semester 2, semester 3 itu teori. Itu harus dikuatkan. Sehingga betul-betul bahwa Ibu itu kalau kemarin bukan TEP, sekarang jadi TEP. Gitu. Ya. Nah itu memang tidak bisa dilayani semua oleh mata kuliah. Harus mandiri misalnya dengan membaca-baca buku tentang TEP. Gitu. Nah, kita sudah sampaikan beberapa buku. Yang kedua, tipsnya adalah tadi
mulai semester 2 kan teori juga jalan. Nah, proposal kalau bisa sudah jadi semester 2. Sehingga nanti SK turun, ya, Bapak Ibu langsung semester 3 itu sudah bimbingan. Situlah semester 3 ada ujian kualifikasi lisan. Nah, di situ nantilah akan digojlok apakah ini layak atau tidak. Kalau biasanya kalau sudah matang sejak semester 1, 2 itu biasanya lolos semua. Lulus semua. Tapi ada juga yang protol gitu ya di tengah jalan sehingga harus diulang. Nah, itu yang kami tidak mau. Pada satu ujian kualifikasi itu ada yang tidak lulus. Tapi biasanya karena ada pembimbingan sejak awal, kemudian ada mata kuliah pengembangan proposal, kemudian ada SK sudah ada, biasanya itu intensif. Nah, itu manfaatkan. Tipe ketiganya adalah begitu SK ada langsung pembimbingan dengan dosen. Jangan sampai malah dijauhi. Ada mohon maaf ya, ada dosen, ada pembimbing malah takut gitu. Jangan sampai seperti itu. Nah, tolong, nah di situ kondisikan. Katakan misalnya Pak Punaji itu senang ada di sini. Jadi ikuti aja ya, jadwal beliau itu di ruang dosen. Kalau Pak yang senangnya di rumah, ya ikuti aja. Atau senang daring. Nah, cuma kalau misalnya daring kelompok gitu ya. Nah, tolong jadwal. Ya, sehingga komunikasi itu tidak hanya individu, tapi kalau bisa satu grup bimbingan itu kalau bisa ikut katakan jadwal kapan. Kami juga gitu, Bu. Saya setiap Jumat pagi itu selalu bimbingan dengan teman-teman. Ya, walaupun ada di Gorontalo, di mana, tetap kadang-kadang grup gitu ya. Ada 5 orang, 7 orang, nggak apa-apa. Ya, hanya satu orang yang presentasi, yang lainnya memberikan. Nah, itu kalau bisa dilakukan. Sehingga Bapak Ibu ikatannya kuat gitu. Ya, tidak hanya individu-individu gitu. Kalau bisa bareng-bareng. Kan tadi udah bilang, kan? Mau lulus bareng-bareng kan? Itu harus begitu. Ya, apalagi Poltekkes 5-5-nya masuk gitu ya. Untuk bimbingan, bagus itu. 4, Pak. 4, oh sorry 4 ya. Itu ya, tipsnya itu ya. Jadi menurut saya di tab itu memungkinkan untuk Bapak Ibu lulus ya maksimal 5 atau 6 semester itu bisa. Karena polanya sudah dikondisikan seperti itu. Ya, bahkan ini dicontoh dengan prodi lain. Alhamdulillah ya, waktu kami presentasi di prodi seluruh UM sampai ternyata ada yang contoh bahkan kimia gitu ya. Itu langsung nanti saya rubah kurikulumnya seperti ini juga gitu ya. Jadi bagus. Mudah-mudahan. Sekarang di PAUD juga kemarin ada PAUD itu S3 PAUD baru alhamdulillah juga menerima konsep itu. Supaya tadi cepat lulus. Banyaknya itu tadi bukan karena mohon maaf ya, untuk S3 rasanya tidak ada yang kurang ya, semuanya pinter ya. Cuman mungkin masalah keuletan aja yang belum. Itu tidak. Males ketemu sama dosen pembimbing gitu. Kalau malas sih penting, kalau takut itu. Kalau menghindar, aduh udah pembimbing lewat sini. Ya kayak gitu. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Pembimbing itu membantu. Cuman ya tadi kesibukan beliau itu sangat tinggi. Jadi mohon maaf ya, namanya Pak Punaji itu tidak hanya membimbing di STEP ya, di ekonomi, di teknik itu ya. Jadi itu tolong dimaklum. Sehingga apa yang ingin beliau senang apa misalnya hard drive cetak ya cetakan gitu. Beliau senangnya nulis ya. Jadi memang kami itu bukan digital generation gitu ya. Tapi kalau Pak Degeng bisa dua-duanya. Cuman kebanyakan Pak Punaji maunya dicetak sehingga dia paham apa yang gitu ya. Dan mahasiswa juga bekasnya ada. Kalau bisa misalnya bimbingan berikutnya yang ini dibawa gitu ya. Itu sehingga ditunjukkan ini Prof gitu. Cepat gitu. Pak Punaji gitu. Suka. Dan beliau suka di sini tiap hari masuk ya beliau. Ya malah apa istilahnya protes sama fakultas karena belum disediakan ruang dosen khusus untuk bimbingan. Saya kira itu ya. Itu Bu. Oke. Tip-tip yang lainnya apa ya? Ya tetap memotivasi diri sendiri gitu. Karena itu yang penting kan. Karena kemandirian Bapak Ibu sangat ditentukan oleh diri sendiri ya. Apapun nanti jangan menyalahkan orang lain gitu ya. Jangan sampai jangan sekali-kali menyalahkan orang, apalagi menyalahkan pembimbing gitu ya. Jangan. Itu rumus yang mutlak ya, Bapak Ibu. Mohon maaf. Karena kalau sudah ada kabar-kabar itu nanti bisa
lain hasilnya nanti. Itu ya, mohon maaf sudah bukan berarti menakut-nakuti ya, tapi biasanya begitu. Ada semacam halo efek atau personal gitu ya, itu justru itu yang menjadi masalah ya. Misalnya didengar, diadukan, itu kadang-kadang seperti itu, jadi jangan ya. Tapi insya Allah kalau di TEP tidak ada. Di tempat lain itu sangat kentara tentang personal itu ya. Jadi tolong dijaga juga. Gitu. Artinya kadang-kadang kabar-kabar gitu ya, kadang-kadang tentang apa, kadang seolah-olah diadu gitu ya. Itu ada yang terjadi dan banyak korbannya juga gitu mahasiswa yang tidak. Tapi kita mungkin insya Allah tidak ada ya, kita human konstruksi fisiknya tinggi ya. Cuman tetap dijaga ya. Seperti itu. Ya kita rasakan kok banyak ya, seperti saya juga merasakan. Adalah hal-hal yang sifatnya personal itu ada. Cuman kalau bisa tidak terjadi di kelas, saya kira itu. Ya sangat bagus lah berlaku kita ya. Tapi insya Allah di sini nggak ada yang tidak bagus, semuanya bagus ya behave-nya, perilaku ini saya kira. Baik, ada lagi yang perlu kita diskusikan? Kemarin kita, S2 ya, ada lulus S2 itu 2 tahun persis dan nilainya 4.0. Ya, wisuda kemarin, namanya Serla. Terbaik dan paling cepat 2 tahun, kurang itu. Nah, saya maunya seperti itu di kelas ini. Bisa nggak kira-kira? Kemarin sebenarnya suaminya itu juga sama, lulusan kita juga. Itu 2019 lulus, cuman kalah sama BK. Sana lebih cepat, 2,5 tahun, Bu. Kalau ini Mas Saiputra itu 3 tahun. Tapi IPK-nya lebih tinggi dari yang di BK, cuma lebih cepat kalah ternyata. Mudah-mudahan di kelas ini. Ya Pak ya? Bisa 6 semester atau 5 semester. Amin. Gimana? Ya, pokoknya kansnya itu ada dan saya percaya anak muda-muda semua nih. Yang ya, walaupun yang sudah sepuh juga ada, ya senior maksudnya. Tetap semangat. Saya Pak. Tetap semangat Bu Tafid. Saya insya Allah Ibu Tafid bagus ya. Oke. Wika dan semuanya. Oke, gimana? Ada lagi yang perlu diskusikan? Kalau tentang mata kuliah kan kita sudah sekian pertemuan ya. Oke. Cuma kalau ada hal yang perlu disampaikan boleh. Silakan. Kalau tidak ada, Pak Yeri mungkin sampaikan, silakan. Enggak ada. Ya. Boleh. Kebetulan tapi besok saya berangkat ke Papua. Sampai hari Senin. Selasanya harusnya di Padang. Monitoring RKI, Riset Kolaboratif Indonesia. Saya Pak Yari aja. Atau di Google Drive. Atau di grup aja enggak apa-apa. Ya, jadi mohon maaf. Jadi saya besok berangkat sore. Pak Yeri pernah ke Papua. Jadi berangkat tanpa sinar matahari ya, datang. Jadi memang Pak malam ternyata ya, saya juga kaget. Ternyata berangkat jam 7, ke Makassar jam 10, besoknya jam 3 pagi. Ke Mimika, Freeport. Gitu. Baik, saya kira itu. Ada lagi? Kalau tidak ada, kalau konsultasi mungkin sampai besok bisa ya. Tapi besok sudah berangkat sebenarnya sampai jam 12 gitu. Atau nanti? Boleh WA aja. Mudah-mudahan sinyalnya bagus di Papua. Saya pernah ke Atambro, boro-boro ada satu strip nggak ada. Oh gitu. Iya, soalnya HP itu enggak. Gitu ya. Oh iya. Boleh. Oh gitu ya. Saya sebenarnya bagus ya. Saya hari Jumat sebenarnya menguji UNESA online. Makanya saya kemarin telepon ke Papua.
Kira-kira istilahnya bagus. Oh, di hotel Pak bagus. Alhamdulillah. Jadi saya besok menguji di UNED. Gitu ya? Oh gitu. Sengaja ya. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada bisa kita akhiri ya. Kita jam 8:30 juga, mudah-mudahan tetap semangat. Kami berdua dengan Pak Yeri, ya selama 1 semester, untuk kecimpungkan Bapak Ibu, insya Allah, ya saya lihat bagus-bagus ya. Udah nilainya A, tidak amin tadi ya. Tapi, oh, amin katanya. Saya bilang A, maunya amin. Gimana? Amin. Oke, mudah-mudahan nanti bisa berlanjut ya pertemuan-pertemuan kita khususnya di dalam pembimbingan ya, dan juga ya perkuliahan lain. Insya Allah mata kuliah lain ada juga. Pak Yeri juga masih ada semester depannya dengan saya. Mudah-mudahan. Ya, baik. Kalau tidak ada, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, rasa syukur kita kepada Tuhan. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat dan berkah. Amin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih Pak Yeri, Pak Dedi. Foto boleh. Tapi di sini gimana yang ini? Yang monggo. Ayo kita foto. Berdiri aja. Ini yang di Zoom gimana fotonya? Di Zoom on cam ya, aku angkat di iPad ya. Ya, Sofi. Jenjang profesor. Kalau mau dibimbing oleh profesor dari bapaknya juga. Lalu bapak tapi bahasa Inggrisnya nanti konsultasi aja dengan Bu Pak. Bu Pak ya. Oh iya. Ya, teknik. Tanya. Nama Pak aja. Karakter. Bisa. Nah, di Bandung. Pak, oh iya, Pak Adi mau. Beliau malah nantang saya pengujian. Oh, Langsung saya ditembak waktu saya laporan. Dicatat itu ya. Ayo. Ngomong apa yang di kelas itu? Senyum ya. Dua 9. Ya, Berlin. Sama-sama. Mania. Hai Mbak Juni. Ayo Prof dagang. Linknya sama ya? Ya sama link. Dagang jam berapa Mbak? Mbak Prof dagang jam berapa? Lanjut ini. Sekarang gue jam 9. Makanya di tabletnya siapkan dulu. Berarti ini enggak buyar, Wes? Langsung aja.